yang digalinya itu semacam istana di situ. Istana goib di bawah pohon kayu itu. Orang semua sudah ngumpul di depan pondoknya. Jadi kan saya bingung. Bingung kenapa meninggal. 3 hari langsung meninggal. 3 hari langsung meninggal. Bukan kami yang lempar. Untuk apa kami ngelempar teman di dalam hutan ketiga? Kalau bukan kalian berdua, siapa lagi yang lempar aku? Pala aku nih benjol bilangnya. Kalau mau kelahi jangan begitu caranya. Kalau kita mau bunuhan di sini. Ri, ayo pulang. Aku nih sudah ndak kuat lagi sudah. Jangan stop lagi. Aku takutnya aku mati di sini. Kalau sampai aku mati di sini, kamu yang susah bawa mayatku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih mendukung kami sampai dengan hari ini. Dan Mang Ei dan tim kali ini masih berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Akan menyajikan kisah spesial dari Kutai Timur. Nah, Sobat MM, di depan Anda sudah ada namanya Bang Rian. Ya. Bang Rian ini kali kedua berkisah di Malam Mencekam. Ya. Jadi Bang Rian ini memang memiliki banyak kisah karena beliau ini memang seorang petualang lah bisa disebut. Di video yang pertama di sini berkisah tentang berburu dalam hutan ya. Silakan nonton videonya. Dan yang malam hari ini Bang Rian akan berkisah kembali ketika Bang Rian mendulang emas ke dalam hutan Kalimantan Timur. Itu jaraknya kurang lebih 100 km lah ke dalam hutan. Dan tidak bisa ditempuh dengan kendaraan ya. Dalam perjalanan dan sampai di TKP, Bang Rian mengalami banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Memang hutan Kalimantan ini ya masih terkenal angker sampai sekarang ini. Nanti kita akan dengarkan kisahnya. Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rezeki ya. Kita ke Bang Rian. Apa kabar Bang Rian? Baik. Terima kasih nih mau berkisah kembali di Malam Mencekam. Aktivitas masih tetap seperti kemarin? Masih tetap seperti kemarin. Mahasiswa ya? Ya. Oke, sudah mau lulus katanya. Ya. Mudah-mudahan segera tercapai cita-citanya. Amin. Ini kisah tahun 2012 ya Bang Rian? Ya. Jadi waktu ke dalam itu, ke tempat pendulangan emas, ini pendulangan emas kearifan lokal ya, artinya bukan dimiliki oleh pemerintah ya. Masih bebas lah. Bebas. Siapapun boleh. Asal sanggup ke dalam tempatnya, lokasi ya. Berapa orang waktu itu ke sana? Waktu itu kita berangkat orang 4. 4 orang. Iya, 4 orang. Termasuk dengan bapak saya. Bapak juga ikut ya? Ya, ikut berangkat waktu itu. Karena beliau memang yang mempunyai lokasi tersebut. Bapak? Ya. Oh, ini tanah Bapak ceritanya? Bukan tanah Bapak, tapi kalau di daerah pedalaman itu, siapa yang menemukan lokasi itu sudah menjadi milik kita. Oke. Siapa yang duluan menemukan, dialah yang punya. Berarti Bapak sudah hafal tempatnya ya? Ya, sudah hafal tempat itu. Berarti ini berapa kali mendulang emas? Keberapa kalinya? Yang pertama kali, tapi kalau orang tua mungkin sudah keberapa kali dari kecil di daerah situ. Selalu ya? Ya. Bisa dapat berapa kilo? Yang pernah gol waktu itu yang namanya Taman Iban, orang Gemar, pernah gol 1 kilo 8 on 7 gram. Rekor itu ya? Ya, rekor. Luar biasa. Nah, kalau dari Bang Rian sendiri hanya berapa on mungkin?
Kita seminggu sekali kita pulang, Jadi setiap seminggu itu kita mendapatkan hasil 40 gram. 40 gram Ya. minimal. Iya, berdua. Itu dibagi 2 orang, 4 Iya, orang. bagi 2 orang. 40 gram Iya, ya. kalau jadi berempat jadi 80 gram. Oh gitu. Ya, kan beda kerjanya tuh satu lokasi. Oke, baik. Ini kisah yang menarik, tapi tidak mudah juga ya perjuangan untuk mendapatkan Ya, emas itu ya. tidak mudah. Kita dengarkan kisah dari Bang Rian mendulang emas di tanah Kalimantan. Ya. Waktu itu pas saya lulus SMP, orang tua saya mengajak saya berangkat ke hulu sungai yang memang dari kampung itu mencapai jarak yang memang lumayan jauh. Ada, kalau dari kampung terakhir kita berangkat tuh ada sekitar 100 kilo. Dan memang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, terutama bisa ditembus dengan kendaraan tapi tidak sampai ke lokasi. Jadi kita masih membutuhkan perahu. Nah, jadi ada satu lokasi yang memang kita tuju waktu itu yang namanya tuh di Jeruk. Tempat itu disebut Jeruk. Jadi berangkatlah kita orang 4. Nah, nama teman saya tuh yang satu namanya Ril, yang satu namanya Roni. Yang satunya bapak saya. Jadi kita berempat nih berangkat waktu itu. Karena memang waktu itu tuh di umur segitu mendulang emas tuh hal yang unik memang. Artinya belum pernah saya rasakan ikut bersama orang tua berangkat ke hulu sungai. Jam 8 pagi berangkat. Sampai di kampung Muara Marah itu sudah sekitar jam 4 sore. Jadi kita putuskan untuk menginap semalam di situ. Setelah menginap 1 malam, besok pagi kita berangkat lagi. Sekitar jam 8 lagi kita berangkat. Jadi menempuh perjalanan itu dalam 100 km itu banyak rintangan yang kita lewati memang. Karena memang di situ ada orang tertentu yang memang sanggup lewat jalan itu. Karena jalannya becek, banyak lintah juga. Setelah kami melewati itu sampai ke lokasi, disambutlah dengan orang-orang yang sudah kerja di sana. Kami mulai kerja. Hari pertama kami bekerja membuahkan hasil sekitar 10 graman waktu itu. Untuk detail tempatnya itu di bawah pinggir gunung. Setiap kita mendulang emas, dia harus ada pinggir gunung begini, ada material. Setiap ada material istilah batu-batu, nah di situ pasti ada emas. Emas itu semakin lama, semakin tahun itu dia akan menyusut ke bawah. Karena emas kan tambang terberat, ya kan, termasuk tambang terberat. Jadi dia turun-turun ke bawah sampai di Batu Ampar. Nah, jadi di situ ada beberapa lokasi sebenarnya, cuman kita mengerjai di dekat pondok. Kami bangun pondok dulu dalam waktu sehari. Setelah besoknya kami mulai bekerja. Jadi kita mulai kerja tuh waktu itu. Jadi ada beberapa kelompok ya? Ya, ada beberapa kelompok di situ. Mulai kerja kita. Itu saling kenal atau enggak? Enggak saling kenal. Cuman kita kan atas rasa kemanusiaan aja kan di situ kan. Ada teman kenalan. Nah, jadi saya kenal satu teman di situ yang namanya tuh Apan. Jadi umurnya sekitaran waktu itu tuh sekitaran 25-an lah, jauh tua daripada saya. Orang sudah bujang. Tua daripada. Jadi saya kenalan, berteman baik di situ. Jadi kita mulai kerja. Kerja di hari pertama membuahkan hasil. Jadi kita kerja terus. Jadi ada satu tempat pohon
pohon itu memang di pinggir sungai. Yang bilang kita pohon kayu ara di pinggir sungai. Jadi belum ada yang berani ngerjain di bawah pohon itu. Ya, belum ada yang berani menggarap. Nah, jadi yang teman saya yang nama Pan ini mau mengerjai itu. Jadi sudah ditegur waktu itu. Jadi bilang tetangganya jangan dikerjain di situ. Nanti kamu ada apa-apa, soalnya pohon kayu itu tuh belum ada yang berani ngerjain. Termasuk kita enggak berani. Karena memang pohon itu mengandung mistik. Karena memang sering dilihat penampakan di bawah pohon itu. Jadi orang-orang tuh nggak berani kerja di bawah pohon itu. Di dekat-dekat situ takut mengganggu. Jadi yang nama Pan ini tadi merasa bodoh amat, langsung dikerjainnya di situ. Jadi memang banyak emasnya di situ. Dia dapat itu sekitar 30 gram sehari. Satu hari. Dia dapat. Dia merasa senang waktu itu, heboh orang, dia dapat sekitar 30 gram sehari. Jadi pas keesok harinya dia sakit. Dia cerita dengan saya nih. Dia ngomong pertama dengan saya, ngomong badanku nih nggak enak gitu. Mulai demam rasanya. Dan dia bercerita juga dia mimpi tadi malam tuh dia mimpi bahwa di tempat yang digalinya itu semacam istana di situ. Istana goib di bawah pohon kayu itu. Nah, setelah dia mimpi itu dia sakit. Cuman masih segar badannya tuh, masih sehat-sehat, cuma perasaan nggak enak terus. Sudah ke besok harinya, saya jenguk lah dia nih di pondok sebelah. Tanya kabarnya gimana, masih sakit masih. Hari kedua. Cuma di situ sudah mulai ndak mau tapi ngobrol lagi sudah. Waktu itu. Yang namanya Apaan tadi ndak mau tapi ngobrol lagi. Pas hari ketiga, orang semua sudah ngumpul di depan pondoknya. Jadi kan saya bingung. Bingung kenapa? Meninggal. 3 hari langsung meninggal. 3 hari langsung meninggal. Jadi semua orang di situ berhenti kerja. Waktu kita di situ, Bang, berhenti semua kerja tuh. Jadi nggak ada aktivitas waktu itu. Pas sudah ada yang meninggal tuh nggak ada aktivitas. Rumornya ya karena dia mengerjai di bawah pohon kayu ara itu tadi. Penyebab terlarang tempat terlarang yang dikerjainnya tadi. Jadi orang nggak berani kerja waktu itu. Kita juga nggak berani kerja pas waktu itu. Ini Apaan sendirian waktu menggali atau ada partnernya? Dia sendirian, menggali kerja sendirian. Nekat situ. sendiri. Ya, nekat kerja sendirian. Cuman ada teman satu asalnya, satu daerahnya di situ. Tapi nggak mau ikut ke. Nggak mau situ. ikut, karena takut tadi, nggak mau ikut jadinya. Nah, setelah itu pas meninggal orang semua kumpul, jadi berunding. Mayat ini kita kemanakan? Kata tetangga saya, ini kalau kita bawa turun ke kampung makan waktu yang jauh. Sementara kita ini berada di ujung hutan, jarak 100 km. Bawa mayat ndak punya mobil. Sementara yang ada semua di situ kendaraan-kendaraan motor yang trail yang ada di situ. Jadi berunding, terpaksa mayat itu kita dibawa turun ke kampung. Pakai motor. Jadi yang bawa itu nekat karena memang teman satu sebelah pondoknya yang satu asal. Kalau namanya itu Riman. Nah, habis itu diikat di motor, dibawa lah sekitar jam 8 malam dibawa. Sendiri. Satu motor aja sendiri. Dan itu waktu enggak ada yang ngawal pas hujan. Karena orang masing-masing sibuk kerja. Karena kami enggak
mau melanjutkan lagi di tempat itu, kami pindah menuju lokasi baru. Itu makan waktu sekitar 2 hari perjalanan. Padahal dekat aja, 50 kilo aja. Makan 2 hari perjalanan. Cuma kita menggunakan ketinting perahu Lewat sungai ya. lewat sungai. Nah sebelum ke sungai ini kita lewati gunung lagi, gunung tinggi kita lewati, baru kita turun ke sungai. Jadi kita bawa barang-barang kita tuh bang, barang-barang kita bawa semua turun ke perahu. Nah sebelum turun ke perahu tuh kita buat pondok memang untuk persinggahan kita nanti. Setiap kita mengangkut barang kita, kalau kemalaman kita bisa tidur di situ, nginap ceritanya. Nah waktu itu pas kita kemalaman di pos pertama, nganter barang tadi kan, kemalaman di pos pertama kita tidur di situ. Waktu itu saya pas sekitar jam 6 sore masak ikan, bakar ikan. Pas bapak saya itu duduk pas di das pondok duduk begini. Jadi saya di bawah bakar ikan. Tidak lama ada suara orang teriak. Nah saya loncat lah waktu itu kan, karena respon kan loncat. Bapak saya langsung turun ke bawah, dilihatnya kiri kanan begini, langsung ditiupinya, hilanglah suara itu tadi, tidak ada suara lagi. Teriaknya tuh seperti suara manusia. Wuih. Itu keras suaranya itu, sampai sera, suara hutan itu kan gema langsung suaranya. Nah saya merasa takut waktu itu, duduklah saya. Jadi bilang bapak saya jangan kemana-mana dulu bilangnya. Kalau kusuruh jalan baru jalan. Kita bertahan aja dulu di sini. Soalnya ini lain hutan ini, bilang bapak saya kan. Jadi kita memutuskan tidak kemana-mana untuk nginap tadi. Pas besok kita lanjut turun ke perahu, bawa chest turun ke perahu. Kami orang 4 nih tadi. Pas bawa chest, muat barang, kita antar barang ini tadi kan sekitar 2 hari tadi kan. Sampai ke lokasi, antar barang kembali, kami kemalaman orang 3 mang. Kan tidak mungkin kan kita kalau kita bawa perahu malam-malam kan, tidak kelihatan jalan tuh pasti. Nah jadi kita terdesak, sudah jam 6, kita harus buat pondok cepat di pinggir Sungai Mahakam tuh, di pinggir pasirnya. Kita naikkan perahu, kita orang 3. Karena bapak saya kan masih nunggu di pos pertama tadi. Kita orang 3 dorong perahu, bikin pondok. Nah setelah jadi pondok sudah mulai gelap mang waktu itu. Jadi perahu itu kami naikkan begini perahu itu. Jadi bisa bergoyang dia. Pas kami sudah selesai bangun pondok, masuklah kami ke pondok tadi. Pas teman saya yang terakhir masuk, udah lama dilempar orang pakai batu kepalanya. Dilempar, dituduhnya kami yang lempar. Marah dia. Dilempar orang tapi nggak ada orangnya, karena cuma kami bertiga di situ. Dia bilang teman saya, siapa yang lempar? Kami nggak tahu. Kalian yang berdua nih yang lempar aku, bilangnya. Bilang saya, bukan kami yang lempar. Untuk apa kami ngelempar teman di dalam hutan bertiga? Kalau bukan kalian berdua, siapa lagi yang lempar aku? Pala aku nih benjol, bilangnya. Kalau mau kelahi jangan begitu caranya. Kalau kita mau bunuhan di sini. Sampai saya sumpah demi Tuhan, bukan saya yang lempar. Gila, saya ini masih waras. Untuk apa ngelempar teman? Batunya itu waktu itu sebesar ini, dilempar sampai dia marah betul waktu itu. Duduk kami di dalam tenda tuh. Masuk kami ke dalam, belum keluar mang waktu itu mang. Cerita, kalau bukan kalian berdua yang lempar aku nih, terus siapa lagi yang lempar, bilangnya. Kita nih cuma bertiga di sini. Jadi kami keluarlah kami bertiga tuh tadi. Pas mulai gelap kami keluar, kami lihat perahu itu mang sudah dimainkan, bergelombang di atas tanah, di atas pasir. Seperti ada yang naiki. Berapa lama tuh? Itu lama.
Kami lihat dari luar tuh bermain terus. Perahu itu digoyang, ada yang goyang perahu itu. Nggak berani negur. Nggak ada yang berani negur. Jadi kami tuh diam membisu semua di situ. Cuman kami tahu waktu itu tuh memang makhluk halus. Sampai besok pagi nggak ada yang berani buka cerita itu. Makhluknya nggak berwujud ya? Berwujud, Kelihatan. berwujud. Seperti Pas apa? dia duduk di atas perahu, dimainkannya perahu begini, itu hitam mang. Wujudnya tuh Hanya hitam. satu. Hanya satu. Dimainkannya perahu begini. Bisa gambarkan detail? Detailnya bulu tangan itu panjang. Duduk di atas perahu begini. Temannya sudah sakit, demam sudah. Meriang badannya. Pas meriang itu, pas malam, dia melamun di pinggir pondok tuh. Habis malam saya pas mandi. Pas saya habis mandi, saya lihati teman saya yang satunya, teman saya yang namanya Ril, nangkapin yang namanya Rian tadi, kerasukan sudah di hutan itu. Jadi saya pegang tangannya itu, saya buka tangan itu nggak bisa dibuka mang. Kaku. Keras, kaku, nggak bisa dibuka. Jadi kami panik semua di situ. Jadi kami dudukkan. Jadi yang merasukinya itu hantunya bisu, nggak bisa ngomong. Ya namanya orang kerasukan itu kan kayak kerasukan gitu, nggak bisa dikendalikan lagi pas kerasukan itu. Nah jadi kami dudukkan dia di situ. Kami tanya, itu nggak jawab sama sekali. Cuman dia kasih isyarat. Dia kasih begini terus. Dia bilang gini. Isyaratnya. Cuma kami paham isyaratnya itu tadi apa. Dia minta telur. Kalian berani-beraninya, bahasa isyaratnya itu berani-beraninya masuk ke tempat saya tanpa izin. Jadi kita semua diam di situ. Kita carikan telur. Kita ambil sama beras kuning. Kita taruh di atas air tadi. Untung bawa ya? Ya memang kita selalu bawa. Kalau kita ke hutan tuh pasti kita bawa telur. Telur ayam kampung tuh bukan untuk sewaktu-waktu kalau ada kejadian mistis. Nah itu pasti penggantinya pakai itu. Oh, bukan untuk dimakan. Bukan untuk dimakan. Nah itu pakai penggantinya supaya dia ini bisa cepat keluar daripada badan tersebut. Kita hanyutkan. Nggak lama Ril sadar. Dia nggak tahu sama dirinya sendiri. Dia lupa sama dirinya sendiri. Dia nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Nah itu baru mau berangkat ke lokasi. Pas sudah dia merasa segar, merasa sehat, berangkatlah kita. Berangkat naik perahu, berempat tadi. Sampai lokasi kita bangun pondok. Jadi jarak pondok kita tuh dari pondok 1, pondok 2 tuh ada sekitar 10 meteran jarak pondok. Jadi saya tidur sama bapak saya bikin pondok di sebelah kanan. Nah, mereka berdua sebelah kiri. Karena di situ emasnya tuh kurang, mang. Artinya isinya kurang emas di situ. Nah, bapak saya coba panggil menggunakan hal mistik juga di situ. Karena masih ada telur tadi, ditaruhnya lah di atas ancak di dekat pondok teman saya tadi yang namanya Rian tadi. Taruhnya di situ, ditancapnya ancak, taruhnya telur di sawainya. Sawai itu artinya manggil para roh-roh ritual ya. Setelah dipanggil, sebut satu-satu namanya, selesai ritual, pas sore kan pemanggilan itu kan. Artinya dalam panggilan itu kita minta tolong tempat ini dikumpulkan semua emasnya dengan alam gaib, pakai barang alam gaib. Kita minta kumpulkan emasnya di situ. Nah, pas malam teman saya tuh pas kan sawainya itu dekat pondok teman saya di samping mang.
Nah pas sekitar jam 12, dia teman saya tuh kayak semacam kesakitan. Rian. Ya Rian yang kayak dilempar batu tadi, kesakitan dia pas malam tuh. Dia yang saya dengar tuh malam itu uh uh malam itu jam 12 tuh, habis pas sorenya orang manggil ritual, malamnya dia sakitan. Menggigil ya. Iya menggigil. Kesakitan menggigil. Pas besok paginya belum dia sakit, cuman perasaannya sudah tidak enak. Bilangnya tadi malam banyak yang ngumpul di sini. Di dekat pondok, dekat pondokku nih banyak yang ngumpul, orang ngumpul semua di sini. Nah bertanya dia sama bapakku, "Om, apa yang kita pasang di situ? Kok banyak betul orang tadi malam datang ke sini?" Nah bilang bapakku, itu namanya sesajen, sawai namanya. Manggil memang itu khusus dipanggil memang datang itu. Nah setelah itu kami kerja sekitar 3 hari kerja. Dia sakit demam. Jadi memutuskan minta antar pulang waktu itu. Jadi dia bilang, "Aku nih sudah tidak sanggup lagi di sini. Badanku nih sudah tidak enak betul, tidak sanggup nerima hawa di sini, ini sudah tidak kuat lagi badanku nih, aku sudah lemah. Jalan aja kita gotong, kita pegang tangannya turun ke perahu tuh. Badannya sudah putih, pucat sudah. Darah tuh semacam kayak disedot sudah." Jadi kami putuskan waktu itu untuk pulang. Pulanglah kita. Ayo jadi kita pulang. Naik semua ke perahu. Jadi nggak jadi nambang. Nggak jadi, cuma sempat kerja beberapa hari itu tadi. Karena sakit kan, mau nggak mau kita harus pulang. Daripada mati di sini, kita yang susah bawa mayatnya kembali ke kampung. Kan bapak di situ anggaplah orang bisa, orang pintar ya. Iya. Nggak coba diobati. Nggak ngeh gitu nah. Dianggapnya penyakit biasa waktu itu. Pulanglah kami nih sekitar jam 2 siang. Naik perahu. Sudah hampir malam, sekitar 4:30. Waktu itu di alur sungai yang kecil itu sekitar 5 meter lah. Alur sungai itu perahu kami masuk, kami lihat di situ banyak ikan Ikannya besar-besar. Nah, saya putuskan untuk masang pukat. Bilang kami itu masang pukat. Jadi ada yang untuk dibawa pulang. Itu bekal, artinya kalau kita pulang ke kampung nih ada yang kita bawa nih ikan gitu. Stoplah kami. Jadi saya pasang pukat di situ, saya banyak dapat ikan. Tapi teman saya ini sudah mau mati, sudah tidak bisa apa-apa lagi, ngomong aja tidak bisa. Baru dia bilang sama saya kan, "Ri, ayo pulang. Aku nih sudah tidak kuat lagi sudah. Jangan stop lagi. Aku takutnya aku mati di sini. Kalau sampai aku mati di sini, kamu yang susah bawa mayatku nanti." Jadi saya semacam ketukkan pintu hati ini. Oh iya betul juga, kalau sampai habis umur di sini, saya juga yang repot. Jadi kita putuskan untuk balik lagi. Jadi saya lihat nih sudah tidak berdaya lagi. Waktu itu tidak berdaya. Ikan dapat dalam perahu ini sudah banyak ikan. Jadi dia duduknya di perahu itu kan bagian tengah, saya kan di bagian depan perahu tuh yang kami bilang tuh ya namanya luan. Kita berdiri di depan. Nah jadi saya lihat nih makin lemah, kayak mungkin mau hilang napas sudah teman saya tuh. Yang anggapnya sakit biasa karena dia bawa perahu kan, tapi fokus kan karena di situ kan arung jeram. Kalau kita lewat arung jeram itu kan harus fokus. Yang saya kasih tahu bapak saya waktu itu, saya bilang, "Pak, Rian ini makin parah ini, salah-salah bisa habis umur. Coba lihat kondisinya." Baru bapak saya tuh ngeh waktu itu, artinya baru peka. Diambilnya air cepat, dibacakannya, "Inian, coba kamu minum sedikit, baru kamu hapus mukamu sama kepalamu cepat sebelum kamu terlambat." Pas diminumnya, diusapkannya,
langsung kayak orang sehat waktu itu mang, langsung kontan, langsung sembuh di situ. Nah jadi merasakan sudah pertengahan jalan, si Dani kan sudah sehat. Apakah kita balik lagi ke tempat kerja ataukah pulang? Jadi bilangin karena aku sudah telanjur pulang, kita pulang aja. Jadi kami putuskan waktu itu untuk pulang. Jadi kalau memang telat waktu itu mang, mungkin teman saya itu mati. Jadi kita pulang waktu itu. Sampai ke besok harinya sudah sampai 2 hari sampai ke kampung sudah. Aku ajakin lagi, ayo kita besok pagi kita berangkat lagi. Dia sudah tidak mau lagi. Dia sudah semacam trauma gitu. Batinnya sudah terguncang, tidak mau ikut lagi. Ternyata apa yang mengganggunya itu? Mengganggunya itu hantu yang dilempar tadi. batu, dari yang dia dilempar batu sampai hantu yang dipanggil bapak tadi pakai beras kuning. Karena memang lemah bulu. Sirian itu tadi. Lemah bulu itu menandakan kita tuh mudah Dimasuki. terkontaminasi dengan makhluk halus. Gitu. Auranya lemah gitu. Jadi tidak bisa dia nusirit, paling cepat diganggu. Orang lemah bulu itu paling cepat diganggu. Itu contohnya dari pertama tadi. Memang tempat itu memang angker. Dia sudah dilempar batu. Nah pas yang mau sampai pondok juga mau dilempar batu juga mang. Aku lihat batu itu. Pas perahu kami sudah jalan, dia sudah masuk tempat kerja. Kami berempat. Dia mau dilempar orang dari pinggir. Padahal tidak ada orang. Untung tidak kena. Seperti jadi target ya. Seperti jadi target. Kalau sampai itu kena, itu pasti mati sudah. Ya bilang bapak saya, untung kamu tuh tidak kena batu yang keduanya itu. Kalau sampai yang kena yang keduanya itu mati di tempatnya. Seandainya si bapak sadar waktu itu, Ya. mungkin nggak pulang ya. Nggak pulang. Sadar mengobati. Ya sadar ngobati itu mungkin nggak pulang karena waktu itu dianggap sakit biasa aja gitu. Dapat berapa gram waktu itu? Waktu itu dari lokasi yang pertama sama lokasi yang kedua tuh sekitar 40 graman. 40 gram. 40 gram. Si bapak kan manggil makhluk gaib. Ya. Setelah itu jadi banyak mengandung emas. Ada perbedaan nggak? Menurut saya sih sama aja sih mang. Habis manggil makhluk gaib itu sama aja. Mungkin bertambah sedikit. Pertama tuh memang kelihatan banyak. Tapi pas ditimbang tuh sekitar 40 graman aja. Tetap ya. Tetap. Malah Sirian jadi korbannya. Siliannya hampir jadi korban. Setelah pulang tadi, saya ajak lagi Rian dari mang. Ajak, Yan, ayo ikut lagi berangkat nambang. Bilang aku ndak sanggup lagi, bilang. Nah, saya kasih tahu bapak, Pak Sirian ndak mau ikut lagi, bilang ndak kuat lagi, bilang. Jadi bilang bapak kita berdua aja lagi. Kapok lah ya. Ya, artinya kita berdua aja lagi yang tahan ini, ya kita berdua aja yang ikut. Teman yang satu ndak mau ikut juga lagi. Memang kebetulan waktu itu ndak mau ikut. Jadi kami putuskan berdua sama bapak berangkat lagi. Berangkat untuk ke tempat yang pertama tadi, yang ada kejadian meninggal tadi. Ada pohon ara. Besoknya pas jam 8 berangkat. Sampai ke kampung Muara Marah. Itu sekitar 8 jam. Tidur lagi kami semalam di situ. Pas waktu itu tidur. Jadi bilang bapak, kamu ndak takut kah kalau kita berdua aja? Kalau bapak takut, ya aku takut juga. Kalau bapak enggak juga. Oke, bagus bilang bapak kan begitu. Kita berangkat. Jalan kami menuju ke lokasi yang pertama tadi. Nah, kebetulan di situ pondok kami masih ada, masih rapi masih. Di situ pondok pertama. Jadi bilang bapak nanti kalau sudah kita sampai di pondok, bapak mau coba interaksi sama makhluk halus di situ yang pernah merenggut nyawa tetangga kerja kita. Sudah sampai stop kendaraan waktu itu. Jalan setapak, kami masuki jalan setapak. Jadi setelah sekitar sejam perjalanan menuju lokasi kerja pertama, saya melihat sosok di situ. Sosok di tengah jalan. Karena memang jarak kami sama bapak nih jalannya agak jauh. Mungkin saya di belakang, dia sudah tidak kelihatan di depan.
Jadi saya ikut di belakang. Memang kita gitu, memang iringannya tuh. Nggak pernah dekatan kalau jalan di dalam hutan tuh, selalu jauh jalan. Jadi kalau misalnya kayak aku duluan nih, ya aku duluan sampai. Jadi kita nunggu lagi bapak berapa jam sampai gitu. Oh, terpisah ya. Terpisah. Sampai jam-jaman Ya, jaraknya. sampai jam-jaman jaraknya. Terpisah terus di dalam hutan. Nah, kebetulan waktu itu tuh bapak duluan sudah jalan duluan. Saya ketinggalan di belakang. Nah, kenapa pas jalan ini penglihatan ini makin kabur. Nah, tidak lama di samping pohon saya lihatlah makhluk setengah macan setengah manusia. Itu siang. Itu siang. Bentuknya itu tinggi daripada manusia lagi, berdiri samping di samping pohon itu tadi berdiri. Ya jadi saya langsung terduduk di situ karena saking sawan kan, kaget saya langsung terduduk di situ. Saya tutup mata, saya pejam sekitar 5 menitan, saya pejam waktu itu. Cuman bentuknya saya lihat itu matanya itu nyara tajam ngeliat ke saya, Mau menerkam. Cuma pas saya buka lagi itu sudah tidak ada lagi. Nah, saya takutkan ini takut terjadi lagi ke saya itu, Mang. Jadi saya usahakan positif terus. Sudah sampai di pondok, saya ceritakan sama bapak saya. Ya bilang, bapak kalau gitu nanti bapak coba komunikasi nanti sama penunggu di sini. Sambil kita cari tahu penyebab kematiannya tetangga rekan kerja ini tadi disebabkan oleh apa. Ya, siapan ini. Jadi pas malam sudah disiapkan semua peralatannya, seperti kita harus ada sesaji tuh, nasi 7 itu harus lengkap. Nasi 7 tuh nasi 7 warna sama telur, sama beras kuning, sama dupa. Kita taruh di atas di samping pohon yang kayu ara itu tadi. Kamu mau ikut? Bilang bapak kan. Ya saya ikutlah aku dari belakang nih, sambil melihat kan kondisinya bagaimana. Nah, setelah itu bapak komunikasi di situ. Ternyata pohon itu merupakan peninggalan orang yang pernah tinggal di situ, dipergunakan sebagai ritual. Itu pohon pernah dipakai menjadi kuburan bagi bayi yang sudah meninggal ketika melahirkan. Nah, jadi yang kesalahan yang pekerja ini tadi, aku sudah menegur, bilang roh di situ atau jin di situ. Aku sudah menegur dia dalam mimpi untuk jangan kerja di dekat situ. Dia masih tetap kerja di situ. Jadi mau ndak mau aku akan ambil nyawanya, karena ini memang sudah ada sejak dulu pohon ini, dan kami memang sudah tinggal di tempat ini sudah sejak lama. Kalian datang ke sini untuk merusak tempat kami. Nah, jadi bapak bilang komunikasi lagi. Kalau begitu kami minta maaf apa yang dilakukan orang-orang yang di sini, bilang bapak kan. Artinya kita apa yang kita mau kami akan siap penuhi untuk tetap tidak mengganggu orang di sini. Nah, jadi ya kalau memang begitu, siapkan kepala kambing 1 sama ayam hitam gitu. Jadi setelah komunikasi itu tadi, besoknya dikumpulkanlah orang yang kerja di situ tadi. Sampaikan kalau mau selamat, artinya kerja di sini, siapkan kepala kambing sama ayam hitam, dipotong di situ, darahnya taruh di situ. Kalau penguburan bayinya itu di tanah atau di pohonnya? Penguburan bayi itu tadi dalam interaksi itu tadi itu dibelah, dibikin kotak. Nah, jadi bayi yang sudah mati tadi ditaruh di situ lagi, dibolongin.
dimasukkan, ditutup lagi. Jadi bukan di tanah ya. Bukan di tanah kuburnya, di dalam pohon itu. Ya mungkin karena ada seperti sesuguhan atau sesembahan itu Ya. jadi angker ya. Jadi angker. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih tetap angker, dan sampai sekarang pun ndak ada yang berani kerja di dekat pohon itu lagi. Emas yang ditinggalkan oleh Apan tadi yang meninggal dikemanakan? Mana? Apan kan dapat sehari 30 gram. Iya. Nah itu dikembalikan atau dibagikan? Nah itu tetap dikasih ke keluarganya, Oh, dibawa. dikembalikan ke keluarga. Ya, dibalikkan ke keluarganya, dibawa, dikasihkan. Dulu memang menurut interaksi tadi, dulu di situ memang ada perkampungan yang tua dari zaman kerajaan dulu, dari suku Dayak memang di situ. Karena memang kebiasaan suku Dayak ini berpindah-pindah, tempat tinggalnya tuh berpindah-pindah karena bercocok tanam di situ. Kalau sudah tidak subur, Kalau tanah sudah tidak subur, mereka pindah lagi, cari yang baru ya. cari yang baru. Kalau sudah tidak subur lagi, cari yang baru, cari yang baru. Begitu terus seterusnya. Nah sekarang tempat itu masih ada yang menambang nggak? Sekarang sudah tidak ada yang menambang lagi, sudah di situ. Sudah tutup. Sudah tutup. Padahal masih banyak ya kalau Sudah dicari. masih banyak emasnya karena sudah berapa orang mati di situ. Dari negara atau pemerintah ada yang turun tangan untuk menutup lokasi? Tidak ada. Kalau dari daerah situ memang belum pernah terjamah oleh orang luar memang. Dan tanahnya belum ada pemilik ya. Belum ada pemilik tanah daerah sana. Baik. Masih hutan belantara. Nah Sobat MM, itu kisah penambang emas di Kalimantan. Jadi menambang emas juga bukan dilihat dari hasilnya menyenangkan ya. Ya. Ternyata untuk mendapatkannya juga butuh perjuangan, bahkan nyawa pertaruhannya. Ya. Mas Rian, terima kasih atas kisah yang menarik ini, menambah wawasan dan info untuk kita semua. Jadi berhati-hatilah dimanapun kita berada, apalagi berada di wilayah Kalimantannya. Jangan lupa untuk permisi mungkin ya. Ya. Tadi itu kan karena kasusnya banyak tidak permisi kan Ya, ya. banyak tidak permisi. Ya. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri dari Kalimantan Timur, Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.